Selamat datang di channel video saya. Belum lama ini saya mendapat kiriman postingan video dari channel Adi Prayitno, ya, di mana dalam video tersebut dengan durasi waktu lebih dari 40 menit ini menampilkan dua pertentangan pendapat terkait dengan Injil Barnabas, yaitu pendapat Bapak Dr. Bambang Nursena dan Profesor Menachem Ali. Dari latar belakang tersebut dan dalam video tersebut terlihat jelas bahwa Profesor Menachem Ali ini mau mengoreksi pendapat Bambang Nursena. Tetapi kalau kita menyimak dengan kritis menggunakan nalar akal sehat, kita menemukan fakta yang lain. Nah, kebetulan saya sudah pernah menonton beberapa video Dr. Bambang Nursena ini terkait dengan Injil Barnabas, ya. Saya tak pernah mendengar beliau mengatakan Injil Barnabas itu persis ditulis pada abad ke-16. Beliau hanya memberi range waktu itu antara abad ke-14 dan tidak lebih dari abad ke-16. Jadi tidak persis pada abad ke-16, ya. Ini supaya clear, ya. Itu. Saya juga pernah menonton video tentang Menachem Ali ini terkait dengan Injil Barnabas itu juga. Nah, dari apa yang pernah saya saksikan, ya, saya akhirnya dan menonton video dari Edi Prayitno ini, saya akhirnya dapat mengatakan bahwa pendapat Bapak Bambang ini itu didasarkan pada data, ya. Bapak Bambang bukan hanya pernah melihat buku Injil Barnabas, tetapi beliau pernah membaca buku tersebut. Berbeda dengan Profesor Menachem Ali. Apa yang disampaikan itu semata-mata berdasarkan asumsi. Karena apa? Karena pernyataannya tentang Injil Barnabas abad keempat itu hanya didasarkan pada Dekrit Gelasianus atau mungkin ada tulisan di literatur atau majalah, ya. Menachem Ali sama sekali tidak pernah membaca Injil Barnabas tersebut. Jangankan membaca, melihat pun tidak pernah. Dan ini diakui oleh Menachem Ali. Jadi hanya berangkat di Dekrit Gelasianus itu ada tertulis Injil Barnabas. Lalu dari situlah Menachem Ali membangun argumentasinya, ya. Jadi ini nampak perbedaannya. Yang satu berdasarkan data, yang satunya berdasarkan asumsi, persepsinya. Itu, ya. Nah, yang menariknya itu adalah pada menit ke-8 di rekaman itu atau di video di YouTube itu menit ke-9, Menachem Ali dia mengatakan bahwa ada 4 pilar dalam Injil Barnabas. Ini yang membuat kita bagi orang yang masih waras kebingungan. Dia sendiri mengaku belum pernah membaca, belum pernah melihat Injil Barnabas, tapi dia tahu ada 4 pilar dalam Injil Barnabas. Ini kan konyol, pendapat yang dihasilkan oleh seorang profesor, ya. Dan oleh karena itulah dapat dipastikan bahwa 4 pilar ini itu merujuk kepada Injil Barnabas abad ke-16, ya, bukan abad ke-4 itu, ya. Nah, disinilah ya kami meragukan kepakaran keprofesoran Menachem Ali ini, ya. Kami pernah menayangkan video, ya. Jadi Menachem Ali ini berbuat seolah-olah
dia pernah membaca Injil Barnabas abad keempat itu, ya. Jadi sangat meragukan kepakaran, keahlian Manachem Ali ini. Kami pernah membuat video di mana kami menggugat kepakaran Manachem Ali. Benarkah dia seorang filolog? Jadi dengan menonton video dari channel Edi Prayitno ini, saya semakin yakin ya keraguan saya akan kepakaran Manachem Ali ini. Nah, terkait Injil Barnabas abad ke-16 ini, kami pernah mempostingnya di channel kami ini ya. Jadi silakan Anda menyimaknya. Atau lebih lengkapnya Anda dapat membaca di blog kami itu di Budak Bangka ya. Ada 2 tulisan, apakah Injil Barnabas asli atau palsu, atau tinjauan atas Injil Barnabas, seluk-beluk buku yang disebut Injil Barnabas. Nah, setelah menonton video tersebut, ada beberapa catatan kecil, ya. Kita tahu, yang pertama, kita tahu bahwa Injil Barnabas abad ke-4 dan ke-16 ini merupakan 2 buku yang berbeda, ya. Itu 2 buku yang berbeda, sekalipun yang abad ke-4 ini tidak jelas rimbanya, ya. Nah, akan tetapi ya sekalipun berbeda, oleh Manachem Ali ini dianggap sama, ya. Ini dianggap sama. Ini yang bagi saya konyol, ya. Manachem Ali dia menggunakan informasi Injil Barnabas abad ke-16 itu ke abad ke-4. Nah, jadi apa yang dia ambil di abad ke-16 itu seolah-olah itu ada di Injil abad ke-4. Ya. Tapi yang menariknya, informasi yang diambil ini dari abad ke-6 itu hanya sebagian. Ya, hanya sebagian. Jadi artinya sebagian itu diambil, dipakai, dan sebagian lagi itu diabaikan, ditolak. Yang dipakai itu misalnya penyaliban Yesus, bahwa bukan Yesus yang disalibkan, melainkan orang Yudas, ya. Atau misalnya kurban Ibrahim bukanlah Ishak, melainkan Ismail, ya. Lalu ada Muhammad, warta kerasulan Muhammad. Dan yang terakhir itu lokasi ibadah baru yang ya bisa ditafsirkan akan mengarah ke Mekah, ya. Nah, jadi 4 informasi ini ada dalam Injil Barnabas abad ke-16, ya. Nah, ini yang diambil dan ini yang digoreng oleh Manachem Ali dan yang seolah-olah itu juga ada dalam Injil abad ke-4. Nah, tetapi ada yang diabaikan, informasi yang diabaikan, ya. Karena di sebelah itu 4, saya tampilkan 4. Sebenarnya ada banyak, ya. Misalnya kesalahan historis, ya. Nah, ada banyak kesalahan historis itu yang dalam Injil tersebut. Saya tidak bisa memaparkannya semua karena bisa panjang waktunya. Selain itu juga ada kesalahan geografis, ya. Seperti dikatakan Yesus berlayar ke Nazaret. Ini kan suatu yang agak konyol, seperti orang mengatakan saya berlayar ke Bandung. Itu kan mana mungkin Bandung bisa kamu layari, itu. Setelah itu kesalahan linguistik, ya. Tidak bisa membedakan antara Kristus dengan Mesias, ya. Juga ada kontradiksi dengan Al-Qur'an dan ini yang harus dipahami, ya. Karena kalau Anda menerima kebenaran Injil Barnabas abad ke-16, konsekuensinya Anda meragukan Al-Qur'an. Nah, ini yang sama sekali tidak pernah disadari oleh Manachem Ali dan umat Islam pada umumnya. Dan catatan yang kedua itu adalah Islam tak bisa membedakan mana yang asli dan palsu, mana yang benar dan salah, ya. Yang penting yang sesuai dengan selera itulah yang dipakai. Dan ini berakar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat kita baca dalam Al-Qur'an.
Maka Al-Quran banyak informasi-informasi palsu dan salah itu dimasukkan. Itu ya. Model seperti itu. Nah, pada menit ke-40 ya, detik ke-48 itu Edi Prayitno membuat suatu kesimpulan ya. Dia mengatakan bahwa ternyata surah An-Nisa ayat 157 itu tepat. Seperti itu. Dan dia katakan bahwa banyak kritikus di seberang bilang ayat An-Nisa 157 ini bertentangan dengan Alkitab. Saudara Edi perlu bertanya ya. Dan umat Islam generasi Z itu harus bertanya, benarkah surah An-Nisa 157 ini hanya bertentangan dengan Alkitab? Ya. Faktanya adalah tidak, ya, sama sekali tidak. Surah An-Nisa ayat 157 itu bertentangan dengan fakta sejarah. Itu. Ada banyak dokumen sejarah di abad pertama, abad penyalipan, itu memberi keterangan Yesus yang disalibkan. Dan ini tidak pernah dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah dipakai oleh Profesor Menachem Ali. Jadi di sini tampak perbedaan antara Alkitab dan Al-Quran. Kalau Alkitab itu berdasarkan fakta sejarah, sedangkan Al-Quran itu berdasarkan pada fantasi dan imajinasi. Jadi di sini tampak beda level antara Alkitab dan Al-Quran. Demikianlah tinjauan kami atas postingan video dari channel Edi Prayitno. Sekian dan terima kasih.